Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Rahmayani dan Ibu Amin Pujiati selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, serta teman-teman Rombel Ekonomi Bangunan A 2017 yang saya bangga-banggakan. Sebelumnya perkenankanlah saya dan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami tentang konsep Green City. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Siti Fatimah, Nur Haslina Akmal, Vica Alma Sabrina, dan saya sendiri Lia Cahyaningsih. Pokok bahasan yang akan kami paparkan terdiri dari 5 pokok bahasan, yaitu pendahuluan dan latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Indonesia merupakan suatu negara yang tengah memasuki era bonus demografi di mana tingkat populasinya selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentu menjadikan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dengan banyaknya aktivitas-aktivitas ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mengherankan akan terjadinya peristiwa-peristiwa kerusakan lingkungan dan bahkan konsep kota hijau atau Green City semakin jauh dari harapan. Salah satu kerusakan lingkungan kaitannya dengan bonus demografi ialah degradasi lahan. Akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian yang merupakan lahan produktif menjadi lahan kawasan terbangun seperti kawasan industri, pemukiman, rumah sakit, tempat beribadah, mal, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ketersediaan lahan di berbagai wilayah, baik desa maupun kota, sangatlah menipis. Hal ini dapat dilihat dari tabel tersebut. Pada tahun 2012, luas lahan sawah mencapai 8.132.345,91 hektar. Akan tetapi, selalu mengalami penurunan setiap tahunnya sampai pada tahun 2017 menjadi 7.996.700 hektar. Dengan demikian, akan berdampak pada jumlah produksi pertanian yang semakin menipis pula. Dan jika terjadi secara terus-menerus, tentunya akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Adapun salah satu faktor penyebab alih fungsi lahan adalah laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2010 ialah sebanyak 23.851.880 jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2035 laju pertumbuhan penduduk akan meningkat pesat dan jumlah penduduk mencapai 30.562.400 jiwa. Dengan adanya alih fungsi lahan tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dilihat dari sisi baiknya, alih fungsi lahan mengakibatkan semakin terdongkraknya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari data menurut BPS, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Selain itu, adanya alih fungsi lahan mengakibatkan semakin lengkapnya fasilitas-fasilitas sosial, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat peribadatan, tempat pariwisata, maupun fasilitas penunjang lainnya seperti jalan dan infrastruktur yang semakin lengkap dan memadai. Akan tetapi kenyataannya, alih fungsi lahan mampu mengakibatkan kondisi dan kualitas lingkungan yang semakin menurun. Salah satu parameter pengukuran kualitas lingkungan dapat melalui indeks kualitas tutupan lahan. Dari grafik tersebut,
telah dijelaskan bahwa ada tren menurun pada IKTL Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2017, meskipun pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 1,91 IK. Selain itu, menurut Kementerian Pertanian, meskipun produksi padi selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017, kenyataannya produktivitas padi di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2017 selalu mengalami penurunan. Hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus, selain mengancam ketersediaan pangan, lingkungan pun akan semakin kritis dan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem pertanian yang menimbulkan berbagai bencana alam. Dengan demikian, sangatlah penting untuk dilakukan kajian tentang alih fungsi lahan yang mengakibatkan degradasi lahan, menjadikan rendahnya kualitas lingkungan yang bertentangan dengan konsep kota hijau, khususnya berfokus pada kondisi pangan di Indonesia. Sehingga, kami membahas judul Analisis pengaruh indeks kualitas tutupan lahan, luas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh indeks kualitas tutupan lahan, luas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Yang pertama yaitu variabel luas lahan pertanian memiliki hubungan yang berbanding lurus terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Karena luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian. Sehingga bahwa ketika luas lahan semakin besar, tentu berpengaruh pada jumlah produksi hasil pertanian yang semakin besar pula. Selain itu, lahan memiliki peranan yang sangat penting yang menjadi salah satu faktor penentu hasil produk pertanian di Indonesia karena di negara Indonesia dalam percocok tanah masih bergantung pada lahan yang produktif sehingga lahan sangat berpengaruh untuk menghasilkan produk pertanian di Indonesia. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Salah satu sektor untuk mengukur PDB menurut lapangan usaha yaitu sektor pertanian, di mana ketika sektor pertanian mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi yang semakin besar, tentu akan berdampak pada hasil pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat pula, sehingga pertumbuhan ekonomi dan produksi pertanian memiliki hubungan yang positif atau berbanding lurus. Yang ketiga, yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Dalam faktor-faktor produksi pertanian terdiri dari tanah atau lahan, tenaga kerja, dan modal. Dengan demikian, ketika tenaga kerja bertambah, tentu akan mempengaruhi hasil produksi pertanian yang semakin bertambah, karena pertanian tidak akan tumbuh dan berkembang ketika tidak ada yang mengelola atau mengolahnya. Yang keempat, yaitu kepadatan penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin padat penduduk di suatu wilayah tertentu akan berdampak pada lahan produktif yang semakin berkurang, karena terjadinya alih fungsi lahan dari lahan produktif seperti sawah, kebun, dan hutan yang akan diubah menjadi lahan pemukiman untuk tempat tinggal, pendirian fasilitas sosial, dan pembangunan infrastruktur sehingga semakin padat penduduk di suatu wilayah tersebut yang dapat mengakibatkan lahan pertanian yang semakin berkurang dan berdampak pada jumlah produksi pertanian yang semakin menurun. Yang kelima, yaitu luas tutup lahan berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, adanya penggunaan lahan yang terus-menerus akan mengakibatkan lahan menjadi kritis. Karena penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu berdasarkan Lillesland and Kiefer 1990. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin luas tutupan lahan tertentu akan berdampak pada lahan kosong yang semakin berkurang. Salah satunya yaitu lahan pertanian, sehingga akan mengakibatkan produksi yang semakin menurun. Dan yang terakhir yaitu indeks kualitas tutupan lahan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Indikator dalam pengukuran kualitas lahan yang meliputi indeks tutupan hutan, indeks performance hutan, indeks kondisi tutupan tanah, indeks konservasi badan air, indeks kondisi habitat, mengalami peningkatan, maka indeks kualitas tutupan lahan akan mengalami kenaikan, sehingga berakibat pada produksi pertanian yang mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, dalam kajian pustaka terdapat kerangka berpikir. Berikut merupakan kerangka berpikir faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi pertanian di Indonesia, di mana indeks kualitas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, semuanya berpengaruh terhadap jumlah produksi pertanian. Berdasarkan hubungan antar variabel serta kerangka berpikir yang sudah dipaparkan, maka terdapat hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut, di mana H1 secara parsial indeks kualitas tutupan lahan diduga berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah produksi ekonomi di Indonesia. Yang selanjutnya, hipotesis 2 diduga ada pengaruh positif antara luas tutupan lahan terhadap jumlah produksi pertanian. Yang selanjutnya, hipotesis 3, di mana variabel luas lahan pertanian diduga berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian. Hipotesis 4, variabel pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian. Hipotesis 5, jumlah penduduk diduga merupakan variabel yang berpengaruh positif terhadap jumlah produksi pertanian. Hipotesis 6, variabel kepadatan penduduk diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian. Hipotesis 7, hipotesis yang terakhir yaitu diduga indeks kualitas tutupan lahan, luas tutupan lahan, lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 34 provinsi yang ada di Indonesia, di mana semua provinsi dimasukkan ke dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan alat analisis regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan software Fuse 9. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari portal seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah jumlah produksi pertanian. Selanjutnya, untuk variabel independennya yaitu indeks kualitas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Selanjutnya, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Yang pertama, uji asumsi klasik yang meliputi 1. Uji normalitas. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual, antara lain Jerquebera test atau JP test dan metode grafik.
Dalam penelitian ini akan menggunakan metode JP test. Jika nilai probabilitas JP lebih besar dari 0,05, berarti JP statistik tidak berbeda dengan 0 atau tidak menolak H0. Jika nilai probabilitas JP lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kemudian yang kedua, uji autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan di mana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang ada pada periode lain. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model dan penggunaan log pada model. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai F pada probabilitas R-square. Secara khusus adalah nilai probabilitas dari R-square dengan menggunakan uji White. Yang kemudian uji multikolinearitas. Multikolinearitas berhubungan dengan situasi di mana ada hubungan linear baik yang pasti atau mendekati pasti di antara variabel independen. Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dari hasil uji normalitas, diketahui bahwa probabilitas jar kue beras sebesar 0,000128 lebih rendah daripada 0,05. Jadi bermakna bahwa data yang digunakan adalah berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan bahwa nilai probabilitas Z-square ialah 0,1573, yang berarti bahwa nilai probabilitas Z-square lebih daripada 0,05. Selanjutnya, pada uji White didapatkan hasil nilai probabilitas Z-square sebesar 0,1992, di mana lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau disebut juga dengan data yang digunakan bersifat homoskedastisitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Dari hasil uji autokorelasi didapatkan bahwa probabilitas C-square sebesar 0,8151, di mana nilai ini lebih besar daripada tingkat signifikasi yaitu sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi. Selanjutnya yang keempat yaitu uji multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas didapatkan bahwa nilai R-square 1 lebih rendah daripada nilai S-square 2 sampai dengan nilai S-square 7. Di mana R-square 1 sebesar 0,98, sedangkan nilai R-square 2 sampai ke 7 dari ke-6 variabel yakni indeks kualitas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk sebesar 3,83. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda ini terdapat masalah multikolinearitas atau ada korelasi antara variabel bebas. Selanjutnya yaitu pengujian goodness of fit. Yang pertama adalah koefisien determinasi.
Dari hasil uji koefisien determinasi, didapatkan bahwa nilai R² sebesar 0,968104, yang artinya bahwa variabel independence atau indeks kualitas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk mampu menjelaskan variabel dependen atau produksi pertanian sebesar 96,81%, sedangkan sisanya sebesar 3,19% dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model. Yang kedua adalah uji F. Dari hasil uji statistik F, didapatkan bahwa nilai probabilitas F statistik kurang dari nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000, yang berarti lebih kecil daripada tingkat signifikasi sebesar 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independence atau indeks kualitas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap variabel dependence atau produksi pertanian. Yang ketiga adalah uji statistik T. Dari hasil uji statistik T dapat diketahui bahwa variabel luas tutupan lahan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian. Hal ini dapat dilihat dari tabel bahwa nilai koefisiennya sebesar min 64,98668, yang artinya ada hubungan negatif antara luas lahan dan produksi pertanian. Dengan demikian, ketika luas tutupan lahan semakin meningkat mengakibatkan produksi pertanian yang semakin menurun, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu variabel luas lahan pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel produksi pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien luas lahan pertanian sebesar 7,100340 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000, lebih rendah dari tingkat signifikasi 0,05, sehingga berpengaruh signifikan. Dengan demikian, ketika luas lahan pertanian semakin tinggi, mengakibatkan jumlah produksi pertanian yang semakin tinggi pula. Selanjutnya yaitu variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator menggunakan produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan terhadap produksi pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 2,766321, yang artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan produksi pertanian memiliki hubungan yang positif. Makna dari pernyataan ini adalah semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi nilai produksi pertanian pula, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu variabel jumlah penduduk dengan pertumbuhan pertanian, produksi pertanian. Jumlah penduduk dalam model memiliki hubungan yang positif atau berbanding lurus dengan produksi pertanian. Pernyataan ini dapat ditunjukkan dari hasil regresi bahwa koefisien senilai 77,94345, yang bermakna bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula jumlah produksi pertanian di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia dijuluki oleh negara agraris, karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, sehingga dengan adanya jumlah penduduk yang tinggi, maka menciptakan jumlah produksi pertanian yang semakin meningkat pula. Dan yang terakhir adalah dapat dilihat dari tabel di PPT, menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel kepadatan penduduk sebesar min 310,1540 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0032, yang bermakna bahwa kepadatan penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam pengujian goodness of fit, didapatkan hasil bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,968104,
yang bermakna bahwa variabel indeks kualitas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk mampu menjelaskan variabel jumlah produksi pertanian sebesar 96,81% dan sisanya sebesar 0,0319 atau 3,19% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kesimpulan yang kedua adalah variabel indeks kualitas tutupan lahan, luas lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel produk domestik bruto, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk secara simultan berpengaruh terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Hal ini terbukti oleh nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000, di mana lebih rendah daripada tingkat signifikasi 0,005. Dan berikutnya adalah kesimpulan yang ketiga. Kualitas tutupan lahan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Kesimpulan yang keempat, luas tutupan lahan berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Kesimpulan yang kelima, secara parsial ada pengaruh positif signifikan antara luas lahan pertanian terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Yang keenam, ada pengaruh positif signifikan antara produk domestik bruto terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Yang ketujuh, jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kepadatan penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah produksi pertanian di Indonesia. Kemudian saran yang pertama yaitu perlu diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi pertanian di Indonesia yang lebih detail. Yang kedua, diharapkan pemerintah dalam menentukan kebijakan khususnya dalam hal kerusakan lingkungan seperti terdegradasinya suatu lahan dan ketahanan pangan yang tetap mempertimbangkan pada kondisi lingkungan menjadi tetap stabil. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.